Sindir keras, rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua buyar, Habib Bahar Ferdi Sambo kena makar Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir yang meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kebohongan. Siapa yang bohong sekarang? Habib Bahar atau yang konferensi pers? Ada konspirasi di belakang layarnya untuk menyesatkan peristiwa pidananya. Tapi soal bukan berita bohongnya, tapi peristiwa pidananya. Nah, berkali-kali saya katakan, jangankan hanya dituntut 5 tahun. Demi keadilan, demi kebenaran, saya tidak peduli seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Ingat sayang, mubahalah itu ada, doa itu ada, sumpah itu ada. Kalian merasa kejahatan itu bisa ditutupi dengan jabatan, kejahatan itu bisa ditutupi dengan uang. Hah? Enggak sayang, Allah punya caranya. Kekuatan jabatan seberapa besar sih? Kekuatan uang seberapa besar sih? Mau melawan kekuatan Allah. Kami memang miskin, tapi kami bersama Allah. Penjara itu harusnya tempat orang jahat, bukan tempat orang yang sekedar melakukan pelanggaran. Siapa itu orang jahat? Ya orang yang membunuh itu jahat. Orang yang korupsi itu jahat, ya. Orang yang membegal itu jahat. Orang yang menyiksa orang itu jahat. Tapi kalau kemudian menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu dianggap keliru, lalu dituntut 5 tahun, nah itulah hukum jadi ditegakkan secara berlebih-lebihan. Padahal Kasus Pak Ferdi Sambo dan Brigadir J ini itu membongkar semuanya. Memang ada di tubuh Polri oknum-oknum yang berbuat sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangannya. Ada, dan itu terjadi, bahkan telah menewaskan anggotanya sendiri di rumah anggotanya dengan peluru anggotanya. ini disparitas seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi secara berlarut-larut, sehingga kita bisa hidup bernegara secara baik, secara benar, dan kita bisa mengandalkan penegak hukum yang betul-betul bekerja sesuai dengan koridor hukum. Jangan lupa ya, ini bukan kepolisian tapi kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman dan sebagai integrated criminal justice system. Skenario rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diotaki Irjen Ferdi Sambo akhirnya buyar. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat terbongkar setelah tim khusus yang dibentuk Mabes Polri memeriksa 31 polisi termasuk Irjen Ferdi Sambo. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua dianggap sebagai karma bagi Irjen Ferdi Sambo yang sebelumnya menangani kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Habib Bahar bin Smith menilai terungkapnya Ferdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua adalah balasan dari Tuhan. Dalam rekaman itu, Habib Bahar tampak duduk di kursi persidangan dengan mengenakan kopiah putih. Ia memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kasus KM 50 dan menutupi fakta yang sebenarnya. Ia menilai kasus KM 50 dengan kasus Brigadir Joshua memiliki kesamaan, mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang dilakukan polisi dengan menyatakan bahwa pelaku membela diri karena diserang duluan. Rekayasa kasus Brigadir Joshua terungkap setelah Barada Eliezer mengaku bahwa dia diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer juga menyatakan tidak tembak-menembak dalam kasus itu, seperti yang disampaikan polisi sebelumnya melalui konferensi pers. Habib Bahar yang kini ditahan karena dianggap menyebarkan berita hoax tentang tragedi KM 50, menegaskan akan tetap menyuarakan fakta yang menurutnya benar tentang pembunuhan 6 laskar FPI.
Ferdi Sambo tangani kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50. Kasus penembakan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek ditangani oleh Ferdi Sambo. Kasus itu sempat menjadi sorotan publik karena memiliki banyak kejanggalan. Polisi yang mengejar 6 laskar FPI disebut melakukan penembakan karena diserang duluan. Para pelaku penembakan disebut membela diri dari serangan 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Kejanggalan serupa muncul dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Awalnya, polisi menyebut Brigadir Joshua tewas setelah tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Brigadir Joshua disebut menembak duluan karena kepergok, melecehkan dan menodong istri Ferdi Sambo, Putri Cendrawati. Ferdi Sambo, kata polisi, tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa tembak-menembak. Ia disebut pergi tes PCR. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua terungkap. Tim khusus yang dibentuk Polri melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terungkap rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang ternyata diotaki Ferdi Sambo. Ferdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Penetapan tersangka Ferdi Sambo disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Selasa 9 Agustus malam. Listio menegaskan tidak ada tembak-menembak dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Jenderal Bintang 4 itu mengatakan tidak pernah terjadi baku tembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Joshua sebagaimana yang dilaporkan dari awal. Pernyataan Listio sesuai dengan pengakuan Barada Eliezer bahwa dia diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer juga mengatakan bahwa dia hanya melumpuhkan Brigadir Joshua dan tidak sampai meninggal dunia. Namun ada penembak lain yang menyebabkan Brigadir Joshua Huta Barat tewas. Kini publik menantikan kejujuran polisi tentang motif pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah benar Joshua ditembak karena melecehkan dan menodong Putri Cendrawati seperti disampaikan polisi sebelumnya atau ada motif lain? Listio belum bersedia membeberkan secara detail motif penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Listio menegaskan tim sus masih bekerja untuk mengungkap motif penembakan Brigadir Joshua karena hal itu menjadi pemicu pembunuhan. Listio berjanji akan membuka semua fakta di balik rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat.